Waktu Bethlehem hanya bersifat nubuatan terkecil, tapi waktu Yesus lahir di situ sekali-kali bukan yang terkecil. Amin, kekasih Tuhan. Tergantung ada di tangan siapa. Kalau kita satu-satu beri kesaksian, Pak Kajati, Ibu Asmin, Pak Kajari, pejabat-pejabat yang lain, kalau kita bukan di tangan Yesus, siapa sih kita? Coba evaluasi, coba cek and recheck. Untung kita ada di tangan Yesus, maka orang bisa tahu siapa itu Mela Atok, siapa itu Pak Kajati NTT, siapa itu Ibu Asmin. Kenapa? Karena kita ada di tangan Yesus Kristus yang mampu merubah kutuk jadi berkat, merubah yang kecil jadi besar. Tergantung ada di tangan siapa. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Salam. Bapak Ibu terkasih, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terpilih dari Injil Matius pasal 2 ayat 5 dan ayat 6. Injil Matius pasal 2 ayat 5 dan ayat 6. Demikian bunyi firman Allah. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tema yang saya pakai adalah tema Natal Nasional. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sebenarnya tema Natal Nasional itu ayat dasarnya adalah Lukas 2 ayat 15. Tapi saya sudah terlalu banyak khotbah itu. Apalagi bulan Natal begini. Saya bahkan khotbah Natal itu dari bulan November Bapak Ibu. Umur-umur selama saya jadi hamba Tuhan, khotbah Natal bulan November. Karena ada gereja di Kalimantan mau bikin Natal dan minta jadwal saya di Desember, tidak dapat lagi. Jadi mereka bilang, bersediakah Bapak di bulan sebelumnya, yaitu bulan November. Jadi itu kegiatan Natal dibikin 5 hari, 11, 12, 13, 14, 15 November. Bayangkan itu. Jadi mereka satu kali tangkap tidak lepas lagi. Saya dan istri dari kota Berau harus jalan darat sampai ke desa Miau Baru, dan saya melihat antusias dari orang-orang percaya di sana. Apalagi saya tahu di Kalimantan kita punya orang NTT ada banyak. Jadi saya senang, mereka juga kangen karena kerja di sawit atau perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi kalau ada pendeta dari NTT atau romo atau pastor, mereka pasti senang sekali ketemu dengan kami. Dan itu juga satu sukacita tersendiri, kekasih Allah. Nah, temanya juga sama dari Lukas 2 ayat 15. Maka pada hari ini saya memilih untuk menyoroti Matius 2 ayat 5 dan 6. Tetap masih tema yang sama. Kalau kita lihat berdasarkan pengalaman para gembala dalam Injil Lukas, dan lalu kita soroti juga pengalaman dari para majus di Matius 2. Jadi majus dan gembala itu tidak pernah ketemu ya Bapak Ibu ya. Dulu saya pernah lihat dalam sebuah acara Natal, drama Natalnya, majus keluar dari kiri, gembala keluar dari kanan. Baru gembala berteriak, "Hei kalian siapa?" Lalu majus-majus bilang, "Kami adalah para majus, kalian siapa?" "Oh kami gembala-gembala." Mana ada di Alkitab Natal gembala dan para majus ketemu, sana ada. Itu cerita yang berbeda, waktu yang berbeda. Kalau Injil Lukas itu Natal pertama, persis Yesus baru lahir. Nah itu gembala-gembala saksinya. Makanya lagu pujian Kidung Jemaat yang kita nyanyi tadi, "Hai siarkan di
gunung dan seterusnya. Itu lagu diambil dari cerita itu. Sedangkan Majus tidak kekasih Allah. Setelah Majus pulang, Herodes beri titah bunuh semua bayi di bawah usia 2 tahun. Maka diprediksi Yesus bukan baru pertama lahir, usia Yesus itu sekitar 2 tahun ke bawah. Jadi itu sudah peristiwa yang berbeda ya. Supaya kalau kita ada niat bikin Natal, tolong jangan kasih ketemu Majus dan para gembala. Itu tidak alkitabiah sama sekali. Ceritanya salah tuh ya. Nah, saya agak maju sedikit. Ini bukan peristiwa Natal pertama, ya. Tuhan punya miliaran cara. Untuk para gembala dia pakai malaikat, untuk para Majus dia pakai bintang timur, ya. Di bagian yang lain untuk menegur Bileam Tuhan bisa pakai keledai. Jadi Allah itu punya miliaran cara untuk menyampaikan firman-Nya. Dan hari ini di sini Allah pakai kita semua. Yang menyanyi tadi adalah orang-orang yang berkhotbah, namanya khotbah berirama, berkhotbah melalui puji-pujian. Padahal Natal pertama, siapa pengkhotbahnya? Malaikat. Siapa pemujinya? Malaikat. Sebenarnya cukup pakai malaikat, tugas berkhotbah beres. Cukup pakai malaikat, tugas memuji beres. Tapi puji Tuhan, Allah beri kesempatan bagi kita semua untuk menjadi mitra, menjadi kawan sekerja di ladang Tuhan. Hari ini juga saya bersyukur ketemu Romo Fransiskus, ini saudara saya. Setelah bincang-bincang ternyata kami hubungan keluarga. Romo pun kakak kandung, nikah dengan ponaan kandung saya. Jadi ini kawin mawin, saudara, dan kami bersuka cita bisa ada dalam satu pelayanan hari ini. Sebenarnya Allah bisa pakai orang lain. Tapi kalau hari ini Allah pakai pendeta, Allah pakai romo, Allah pakai jaksa, Allah pakai kita semua. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ini pekerjaan terhormat yang tidak boleh disia-siakan. Amen. Karena prinsip firman Allah jelas. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita dipanggil di ladang yang berbeda. Kita punya mimbar di bidang yang berbeda. Kita punya mimbar di profesi yang berbeda. Tapi judulnya sama, goalnya sama. All glory for Jesus. Amen. Amin, Bapak Ibu terkasih. Segala kemuliaan bagi Yesus, Sang Putra Natal. Nah, menarik Bapak Ibu terkasih, di sekitar peristiwa Matius pasal 2 ayat 5 dan 6 ini saya akan menyoroti beberapa hal. Yang pertama, saya akan menyoroti poin di mana saya mau mendorong kita belajar dari orang-orang yang ada di sekitar peristiwa ini, versi Injil Matius. Ada Herodes, ada ahli-ahli Taurat, dan ada para Majus. Ini orang-orang berkelas semua nih, ya. Ada pejabat Herodes, ada rohaniwan, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, dan juga ada orang-orang pintar dari timur, para Majus, wise men, terjemahan Inggrisnya. Itu orang-orang cerdas, itu dokter-dokter, ahli perbintangan, orang-orang yang sebenarnya super sibuk di Persia sana, super sibuk di Iran sana, super sibuk di timur Yerusalem. Tapi karena ada panggilan istimewa untuk tinggalkan sesaat kesibukan mereka. Ini bukan kesibukan biasa, making money. Ini kesibukan yang menghasilkan duit. Tapi ada panggilan istimewa, ada panggilan surgawi. Tinggalkan dulu kesibukanmu yang menghasilkan banyak duit itu. Ada panggilan untuk ketemu Mesias di Bethlehem. Wah, ini keren, saudara-saudara. Dan menarik Bapak Ibu terkasih, walaupun satu perjalanan panjang yang penuh dengan resiko, tetapi kelompok Majus ini, ya, banyak orang bilang Majus itu jumlahnya 3 orang karena dilihat dari persembahannya. Mas, mur, kemenyan. Saudara, jumlah persembahan tidak menentukan jumlah pemberi ya. Kalau saudara ada orang meninggal kasih kerans bunga, kejaksaan tinggi, itu satu saja kerans bunganya, tapi semua di dalam ini. Ya, jadi Majus itu sebenarnya lebih dari 3 orang ya. Biasanya kalau kelompok Majus jalan tuh bergerombolan, saudara-saudara. Jadi jangan lihat hanya karena 3 pemberian berarti orangnya cuma 3. Itu juga biasa di drama-drama Natal.
Tapi tidak apa-apa, itu tidak terlalu pengaruh, tidak bersentuhan dengan sesat atau tidak, itu hanya masalah tafsiran cerita saja ya, tidak terlalu berpengaruh. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, taatnya para Majus ini bukan taat biasa, ini taat beresiko. Ya, saya sering khotbah di kantor Kejaksaan Tinggi ini, dan beberapa kali sepertinya kalau saya tidak salah ingat, saya sering mengingatkan kita tentang taat biasa dan taat beresiko. Ada taat itu yang taat biasa. Kalau taat biasa saja orang tidak bisa taat, dia diperhadapkan dengan taat yang beresiko, saya yakin dia tidak bisa. Karena orang yang tidak setia dengan perkara kecil, dia tidak mungkin setia dengan perkara besar. Kadang-kadang ada keputusan, kebijakan, ketaatan yang kita ambil, ini beresiko. Beresiko pada posisi, beresiko pada pendapatan, beresiko pada nama baik. Tapi sepanjang itu demi kebenaran, beranilah mengambil keputusan. Beranilah untuk taat sekalipun resikonya besar. Amin, kekasih Tuhan. Melewati perjalanan yang panjang waktu itu. Tidak ada kendaraan seperti sekarang. Kalau Anda pergi ke ziarah ke Israel hari-hari ini, kita bisa menikmati perjalanan yang indah. Karena pakai bus, siang hari pun di bus itu sudah minuman lengkap. Karena biasa travel yang tangani pengunjung-pengunjung dari Indonesia itu sangat senang dengan orang Indonesia. Ya, Indonesia tuh biasa dijuluki tiga gitu, gitu. Gila toilet, gila toko, tukang belanja, gila foto. Orang Indonesia kalau ke sana berarti toko, toilet, foto. Gitu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi waktu itu resikonya berat sekali. Mesti melewati daerah-daerah di mana ada banyak sarang penyamun, nyawa taruhannya. Tetapi mereka tetap membuat keputusan untuk datang, dan mereka betul-betul ketemu juru selamat, sujud menyembah. Ini perlu nih. Waktu itu Yesus hanya bayi, tapi mereka percaya bayi itu penebus. Sekarang kita jauh lebih beruntung dari Majus. Majus hanya lihat Yesus bayi, kita lengkap. Kita tahu dia sebagai bayi, kita tahu dia sudah mati di Golgota, kita tahu dia bangkit pada hari ketiga, dan kita tahu dia naik ke sorga dan berjanji, di rumah Bapa banyak tempat. Aku pergi menyiapkan tempat bagimu, tempat di mana aku ada, di situ kamu harus berada. Tempat itu jadi aku kembali jemput kamu. Harusnya sikap kita menyembah Tuhan lebih dari para Majus. Hanya melihat bayi lemah, mereka sujud. Hanya melihat bayi lemah, mereka total memberikan persembahan. Kita dapat paket lengkap gereja Tuhan. Harusnya kita lebih all out dari para Majus. Amin. Amin. Tapi ada pelajaran lain, yaitu dari Herodes. Herodes ini, itu nama bukan nama pribadi ya Bapak Ibu. Itu gelar. Herodes itu ada banyak. Herodes zaman Yesus lahir, Herodes yang bunuh Yohanes Pembaptis, itu lain-lain. Herodes yang penggal putus kepala Yohanes Pembaptis adalah anak dari Herodes yang memimpin saat Yesus lahir. Jadi Herodes itu gelar. Ada Herodes Agung, Herodes Archelaus, Herodes Filipus, Antipas. Itu Herodes banyak ya. Makanya saudara ini perlu informasi. Nah, Herodes yang paling jahat dari semua Herodes, Herodes pas Yesus lahir. Itu orang, dia tidak boleh ada kompetitor lain. Makanya pada waktu dengar ada raja lahir di Israel, kaget dia. Saudara perhatikan ayatnya yang pertama dari Matius pasal 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Ini orang sudah pintar, para Majus pintarnya luar biasa, tapi bertanya. Mungkin dia pintar di bidang lain, tapi urusan keselamatan dia belum tentu pintar. Makanya rendah hati dan tanya-tanya. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu.
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3 saya persoalkan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia. Bukan hanya dia, beserta seluruh Yerusalem. Karena orang semua sudah tahu ini karakter Herodes Agung. Dia kalau tahu ada raja baru, bahkan keluarganya pun dia akan bunuh. Jangan coba-coba jadi saingan buat dia. Jangan coba-coba ada informasi mau kudeta dia. Kau pasti rata. Mau istri, mau anak, dia pasti bunuh. Makanya ada orang bilang lebih baik jadi babinya Herodes daripada anaknya Herodes. Dia rela bunuh anaknya hanya gara-gara anaknya coba-coba kasih sinyal mau bersaing sama dia dalam hal jabatan. Nah, ini jelas teladan buruk di Natal ini ya. Saya rasa kita semua paham ini dan kita berharap tidak ada roh Herodes ini yang bergentayangan di mana-mana, apalagi di kejaksaan. Amin. Tidak boleh ada spirit iri hati. Lihat kawan diangkat lalu kita anggap dia musuh. Saudara, hidupmu sengsara. Anak Tuhan yang baik itu pegang prinsip 1 Korintus 12 ayat 26. Satu menderita, kita menderita semua. Satu dihormati, kita bangga semua. Amin. Coba baca ini ayat dulu. 1, 2, 3. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Ini kalau orang Kristen Katolik paham ini ayat, ya. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Pak Kajati, jadi Kajati di sini kita semua senang. Nanti beliau dipromosi kemana? Kita senang karena beliau adalah saudara kita dalam Tuhan Yesus. Prinsip anak Tuhan begitu. Amin. Jangan anak Tuhan tapi spiritnya Herodes. Aduh, itu tidak boleh begitu. Kita harus jadi anak Tuhan yang betul-betul anak Tuhan. Siapapun tahun ini kalau nanti dengar ada promosi jabatan, Tuhan ada angkat sedikit, Tuhan angkat, semua senang. Ya, memang susah ditebak juga ya. Selain spirit Herodes, spirit Yudasnya juga banyak. Dia kadang-kadang cium padahal dia tuh busuk. Dia cium, tambah kangen. Check and recheck. Itu cium apa? Cium para majus atau cium Yudas? Saya tidak tahu, itu uji hati masing-masing ya. Tapi jadi anak Tuhan mesti begini. Karena kalau Anda iri dengan orang yang dipromosi oleh Tuhan, yang pertama saudara-saudara, Anda siksa diri. Karena Ayub 5 ayat 2 sama-sama baca itu ayat bilang begini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ngapain repot-repot iri dengan orang? Saudara tambah iri sama dia, Tuhan tambah angka sama dia. Saudara tambah iri sama dia, Tuhan tambah angka sama dia. Dia tambah angka, saudara tambah stroke. Ringan menuju berat. Ngapain? Amin. Makanya ada orang tuh sebenarnya dia muka tuh modal cantik kan, agak kerote-rotean, ke sabu-sabuan, ke amarasian kan. Tapi karena iri dia muka tua, jelek, mau tempel badak model apa, sampai cap por FIFA nomor apa di Oriflame tetap. Iya kan? Bikin apa bikin muka tua di usia muda? Tapi kalau orang yang prinsip kayak tadi, satu menderita atau menderita, dia dipromosi kita senang. Anda lihat Anda pemuka di kaca babai. Coba lihat. Foto ditambah sedikit. Dahsyat. Iya kan? Jadi ngapain bikin susah diri? Itu yang pertama, merugikan diri. Karena orang iri hati mati pelan-pelan. Tak tikam. Saya sudah omong ulang-ulang. Acara begini indah, ibadah begini luar biasa. 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Siapa Yesus? Sang Putra Natal. Siapa Sang Putra Natal? Sumber damai yang sejati. Harusnya semua ada damai. Amin. Tapi kalau ada satu orang saja di ruangan ini Anda tidak suka dia, hidupmu dikendalikan oleh dia. Semua nyanyi, hai siarkan di gunung. Pas lihat kiri, gunung satu.
saudara, ngapain hidup begitu? Sampah-sampah yang mengotori hati, mengotori pikiran di tahun 2024 lepas di sini dalam nama Yesus. Kenapa bawa sampah di tahun baru? Tuhan kasih masa di tahun ini supaya hati berisi, kerja bersih, berelasi bersih, dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Begitu. Jangan spirit Herodes, sengsara dia. Yang berikut, Anda tabrak Tuhan. Tidak ada orang bisa dipromosi kalau bukan Tuhan yang berkeputusan. Amen. Makanya Yohanes 3 itu ayatnya yang ke-27, firman Allah bilang begini, 1, 2, 3. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun, perhatikan, yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak apa? Tidak dikaruniakan kepadanya dari mana? Dari sorga. Orang jadi kajari itu dari sorga. Orang jadi asbin itu dari sorga. Orang jadi kajati itu dari sorga. Orang jadi romo itu dari sorga. Orang jadi pendeta itu dari sorga. Dan satu keluarga libur di Timor Leste itu dari sorga. Saudara, satu kantor kemarin pipatum nasi ada lihat di. Soalnya ajak lagi itu dari sorga. Dan saudara tahu. Opa Kajati baru pertama pipa, tampaknya baru. Nah, Bapak Ibu terkasih, bikin apa spirit Herodes? Buang jauh-jauh. Amin. Dan satu lagi ini Herodes nih. Saudara tahu apa yang terjadi di dalam nats yang kita baca? Dia tuh yang kumpul itu ahli Taurat semua mulai tanya Alkitab. Coba Anda baca dari ayat 3 tadi sampai ayatnya yang ke-6. Perhatikan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Iya, terus? Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Iya, terus? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Iya, sampai di situ. Jadi begini, ini orang satu nih, dia suka cari tahu kitab suci. Coba cek dulu di Alkitab, itu ada kok yang begini-begini. Jadi ini ahli Taurat semua jelaskan, oh iya itu tepat. Ini pembuktian data, tak pas. Tapi ini orang hanya sampai habis waktu cari tahu. Tapi untuk bertobat, sorry. Saya harap kita semua yang Katolik Protestan di ini ruangan banyak dengar khotbah, banyak cari tahu. Tolong dulu, harusnya dibarengi dengan atau seimbang dengan perubahan. Jangan menang dicari tahu seperti Herodes, tetap iri hati, tetap melihat orang sebagai musuh, tetap tidak nyaman kalau lihat orang dipromosi. Padahal suka cek Alkitab. Makanya ada orang yang sekalipun pintar Alkitab, ya banyak cari tahu tentang Alkitab, tapi tidak pernah berubah. Gara-gara apa? Hanya menang di menyelidiki, tapi tidak pernah terima Yesus sungguh-sungguh. Makanya Yohanes 5 itu ayat 39, Bapak Ibu baca sama-sama ya, perhatikan ayatnya. 1, 2, 3. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ayat 40:23, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Dia menang di janji. Dia bilang sama para majus, kasih tahu, kalau ketemu kasih tahu, saya mau pergi sembah dia. Omong kosong, dia mau pergi bunuh tuh. Saudara, bayangkan sampai orang level pakai ayat aja masih bisa tipu-tipu. Makanya di hari Natal, di tahun baru ini, kalau kita lihat teladan buruk Herodes, siapapun kita tarik ke diri masing-masing, supaya kita menjadi orang-orang yang di tahun baru ini, ya, kalau selidiki Alkitab berubah. Kalau tidak nanti Tuhan marah. Kalau periksa Alkitab tapi tetap fasik, Tuhan bilang orang fasik, lu jangan coba-coba buka-buka saya punya Alkitab. Mau lihat ayatnya? Mazmur 50 ayatnya yang ke-16. Perhatikan. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman,
Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Terus? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Iya. Saudara lihat ini ayat. Tuhan bilang, buat apa kau cek-cek beta firman? Kau cek, tapi bukan untuk taat. Kau semakin cek semakin melawan. Ada orang begitu? Ada, Bapak Ibu terkasih. Makanya saya kadang-kadang kasihan. Dulu saya salah satu pendeta yang kurang disukai oleh oknum pejabat tertentu. Karena hobi sekali kutip ayat, tapi bersinanya juga tidak pernah berhenti, Bapak Ibu. Tapi dia akan kutip mati pung. Piara perempuan di mana-mana. Tapi dia bilang, kalau kita lihat di Matius. Matius apa? Matius nenetek. Lu enak-enak kutip-kutip Matius. Penjahat kalas kakap, tapi omong sedikit. Ayat. Tapi pergi ke kota ini ada perempuan, pergi ke kota sana ada perempuan, pergi ke sana ada piaraan, ke sana ada piaraan. Wah, celaka manusia iblis begini nih. Makanya coba baca kembali ayat 16. Kasihan nih. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? 17. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Tapi kau cek-cek, kau kutip-kutip, bilang ini ayat emas. Tadi beta khotbah di ini apa? Pagi tadi harusnya kita Natal di Asumta karena undangan dari Polri, tapi saya ada tugas khotbah Natal Dinas Kesehatan Provinsi. Saya senang karena saya kembali berkhotbah di lingkup pemerintah provinsi. Dulu di blacklist. Oh, blacklist. Zaman beta di Paterberna tuh almarhum tuh kota 2 di blacklist. Kalau beta hadir, bawahan yang tertekanan tuh paling enak. Dompu amin biasa, amin. Kan doson tahu mau balas karena mana. Dom balas tuh di amin. Saya aula eltari. Wih, kalau besok pak kok kanadi yang dompung ini dan tuh domba terena, haleluya. Itu yang dompun doi jalan dinas di bos makan lihat rakus apa macam iblis tuh. Paraku sampai begitu lah, sone ada murah hati, sone bisa lihat orang susah kau bantu, dong makan tambah lah. Itu balalas model apa anjing saya sone level begitu sebenarnya. Sorry to say, rakus dikira-kira ini mau makan berapa banyak, aku cuma habis di toilet nih, suka keekler rakus lagi. Darah Yesus berkuasa. Orang kakek itu kan masuk surga, saudara. Tunggu cek di mana. Ini di 1 Korintus pasal 6 mulai ayat 9. Kakek itu kikir, pelit, itu tidak masuk surga. Cek. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Terus janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pembuli. Banci dong susah masuk. Memang begini. Ini sebenarnya mau bahas orang sakikir, maka ini selewat sekalian saya sudah. Kalau ada yang masih doyan marungga di sini, yang marungga mas makan kelor, ini malam-malam pertobatan. Ini bukan Natal biasa, kebaktian, kebangunan rohani. Amin. Tapi bukan itu. Bukan itu yang saya persoalkan, hanya pas lewat pas 1 kali saya potong kubur di tanggal 9 kan. 10 pencuri. Perhatikan. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Itu dia. Sebenarnya mau fokus orang kikir sah. Cuma ini pemabok dan ada jadi sekalian sudah. Bapak-bapak stop, sudah STNK, sudah Tuhan akal kembali, berhenti, stop sudah. Ada dapat jabatan bagus-bagus, kerja bagus-bagus, tangani kasus bagus-bagus, sudah syukuri yang ada, jangan gila-gila. Nanti mati cepat. Aman.
Bapak-bapak yang masih minum apa? Orang sini maju, ketemu foto bersama. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih, jadi kita jangan kayak Herodes ya, dengar khotbah baca Alkitab, dengar khotbah baca Alkitab, tapi tidak ada progres. Mungkin pertobatan kita tidak semudah membalik telapak tangan, tapi bergerak ke arah positif itu pasti ada perkembangannya. Tidak mungkin tidak. Makanya Ibu Devi di awal acara kita dia bilang banyak pohon kelihatan subur, bunga hijau bagus, buah tidak ada. Nah itu yang kita mau berbuah. Jangan kelihatan berbunga ya. Jabatan bagus, profesi bagus, semua itu kayak bunga. Tapi buahnya mana? Amin, Bapak Ibu terkasih. Itu penting di tahun 2025 ini. Lalu ada ahli-ahli Taurat juga. Ini juga sama. Menang dijelaskan ayat. Siapa yang menjelaskan kepada Herodes? Buka di sini, di sini, sini, sini. Ahli Taurat. Sekarang tuh kayak pendeta-pendeta jago khotbah. Oh, buka ayat, buka ayat, buka ayat. Tapi kurang ajarnya minta ampun. Artinya saya juga tidak sedang berkhotbah ke sana saja. Saya khotbah diri saya juga. Pendeta juga harus berubah di tahun 2025. Keangkuhan, kesombongan, rasa diri paling suci, dan lain-lain. Itu dosa besar di mata Tuhan. Makanya saya pakai ini kesempatan 2025 baik-baik. Ya. Khususnya di NTT tercinta ini ya. Saya punya jadwal di luar terlalu banyak, tetapi saya kesana kemari. Tapi di NTT ini betul-betul dalam hubungan kami sesama orang percaya betul-betul kuat, betul-betul ada pemulihan. Karena seperti yang lalu-lalu banyak sekali video-video pendek saya di TikTok yang sebenarnya arahnya bukan begitu kalau lihat video lengkap. Tetapi ya namanya TikTok sekarang orang potong buang di TikTok viral lagi. Aduh, darah Yesus berkuasa. Jadi orang sepasang label, aduh ini pendeta nih begini. Tapi saya tidak bela diri, tetap harus ada perenungan. Di tahun ini kita semua, amin. Pendeta koreksi diri, jaksa koreksi diri, romo koreksi diri, semua potong koreksi. Lalu kita bergandeng tangan maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu pelajaran dari beberapa tokoh di dalam sekitar peristiwa ini. Yang berikut Bapak Ibu terkasih, persoalan teks kita. Ya, ada masalah dengan teks kita, yaitu Matius 2 ayat 5 dan 6. Matius 2 ayat 5 dan 6 ini saudara adalah kutipan dari Mika pasal 5 ayat 1 ya. Saudara perhatikan Mika 5 ayat 1-nya dulu. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ketika Herodes panggil ahli-ahli Taurat itu dan minta jelaskan dulu begini-begini, ahli Taurat itu kutip teks ini. Hanya ada problem, ada perbedaan kalimat di sana. Yang kalau diikuti secara baik-baik memang artinya juga berbeda. Fokus ke Mika 5 ayat 1 yang dikutip oleh para ahli Taurat itu. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata. Lanjutnya apa? Hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Intinya itu. Waktu Tuhan pakai Mika menubuatkan ini, Betlehem Efrata disebut sebagai apa? Yang terkecil. Tetapi ketika dikutip oleh ahli-ahli Taurat itu, bunyinya bukan lagi hai yang terkecil, tetapi dia bilang sekali-kali kamu bukan yang terkecil. Itu beda arti. Yang terkecil dan bukan yang terkecil. Perhatikan Matius pasal 2 ayat 5 yang dikutip oleh para ahli Taurat. Perhatikan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nabi mana? Nabi Mika tadi. Lalu ayat 6 isinya sudah lain. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Sampai di situ. Waktu masih bersifat nubuatan, Nabi Mika bilang, hai Betlehem Efrata, engkau yang terkecil. Tapi waktu sudah menjadi penggenapan, bukan lagi yang terkecil. Jadi apakah ini bertolak belakang? Tidak Bapak Ibu. Ada pelajaran rohani yang luar biasa bagi orang percaya.
Waktu Yesus dinubuatkan, Bethlehem adalah yang terkecil. Tapi waktu Yesus lahir di Bethlehem, dikatakan, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil. Jadi kalau Yesus belum lahir, mungkin terkecil. Tapi kalau Yesus lahir di situ, beda. Itu poinnya. Amin, kekasih Allah. Saya dan Bapak Ibu kalau pegang tongkat satu, kalau saya pegang tongkat, ya paling top mengkali usir babi. Apalagi kalau dulu kita pelayanan di Kalimantan, minta maaf ya, kalau sakit perut kan mesti masuk hutan, itu mesti pegang kayu. Babi hutan yang sarobat lu sementara buang hajat, benar bukan dapat doi berapa nah. Babi pikir maka malam nih babonya enak kan, serobot, makanya mesti pegang kayu ke hus. Jadi kita suka bikin teka-teki tongkat apa yang khusus, ya tongkat dalam Kalimantan saat BAB mesti hus. Kalau tidak babi serobot. Benar babi. Makanya teman-teman saya yang pelayanan di pedalaman tuh pasti mesti pegang tongkat. Kalau toilet tidak ada, ngeri-ngeri sedap. Mau jadi hamba Tuhan apalagi praktek di Kalimantan. Pedalaman loh ya, bukan Kalimantan kota. Paling-paling begitu. Tapi kalau tongkat model begitu di tangan Musa dan Harun, Laut Kulsum terbelah. Sungai Nil, air bisa berubah jadi darah. Tunjuki langit, hujan es. Tergantung di tangan siapa. Amin. Romo suka main bola. Beta juga suka, Pak. Walaupun beta tendang selalu tidak gol. Tapi begini, beta dan Romo Franciscus kalau suka main bola, ya katakanlah antara RT lah ya Pak ya, Piala Palura. Lalu kita dua pemain top, lalu kita dua punya bola atau sepatu, ada tanda tangan kita berdua, lelang di kantor kejaksaan. Itu laku paling tinggi berapa? Tembus 5 juta sesuai anugerah. Dan lelang itu dong panggil sampai 3 kali 500.000 satu kali, sampai 100 kali 500.000 tetap ya. Itu karena bola atau sepatu bola di tangan Romo Francisco dan Pendeta Melato. Beda cerita kalau di tangan Lionel Messi, beda. Apalagi ada Lionel Messi pun tanda tangan, ada Ronaldo pun tanda tangan, bisa laku 5 juta pound sterling atau 5 juta dolar, tergantung ada di tangan siapa. Saudara kalau pegang 5 roti dan 2 ikan di tangan Ibu Devi, jadi apa? Ikan balai tomat. Kau mau bikin apa lagi ikannya? Ibu-ibu mau bikin mujizat kasih makan 1 kupak. Hah? Tergantung di tangan siapa. Itu roti, ya paling tidak ulu-ulu bola balik roti kukus. Tapi di tangan Yesus beda. 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum tercatat perempuan dan anak-anak. Tergantung ada di tangan siapa. Waktu Bethlehem hanya bersifat nubuatan terkecil, tapi waktu Yesus lahir di situ sekali-kali bukan yang terkecil. Amin, kasih Tuhan. Tergantung ada di tangan siapa. Kalau kita satu-satu beri kesaksian, Pak Kajati, Ibu Asbin, Pak Kajari, pejabat-pejabat yang lain, kalau kita bukan di tangan Yesus, siapa sih kita? Coba evaluasi, coba cek and recheck. Untung kita ada di tangan Yesus, maka orang bisa tahu siapa itu Melato, siapa itu Pak Kajati NTT, siapa itu Ibu Asbin. Kenapa? Karena kita ada di tangan Yesus Kristus yang mampu merubah kutub jadi berkat, merubah yang kecil jadi besar. Tergantung ada di tangan siapa. Maka tahun ini saudara, betul-betul serahkan dirimu dan diriku dalam kendalinya. Anda akan lihat dia promosi kita luar biasa. Makanya Alkitab berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 27, sama-sama baca Bapak Ibu jemaat 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Dalam sebuah KKR, saya petugas kolektan. Saya ikut sebuah KKR
Pembicaranya bernama Nick Vujicic. Pernah tahu orang itu? Nick yang dilahirkan tidak ada kaki tangan, Istora Senayan. Waktu Nick dibawa masuk ke dalam acara KKR itu, kami semua pecah, beta menangis, satu Istora tuh menangis. Karena pengkhotbahnya orang cacat, mau kasih kuat ketong yang tidak cacat ini. Tahu berapa banyak orang daya tampung Istora Senayan tahun itu tuh, 2001 ke 2002. Waktu dia masuk, dia rasakan suasana penuh kesedihan, dan dia sudah ulang-ulang alami itu. Orang lihat keadaannya saja pasti nangis. Orang dilahirkan tidak ada kaki tangan. Di usia 9 tahun dia mau bunuh diri karena dia dengar percakapan papa dan mamanya. Inti percakapan papa dan mamanya, mereka menyesal, bahkan mereka menolak kenapa Tuhan izinkan anak cacat lahir dari rahimku. Mereka tolak Nick mau bunuh diri. Nick mau bunuh diri. Untung dia ingat firman Tuhan di dalam Yohanes 9 mulai ayat 1. Ayat 1 tolong baca. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Lalu jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Bukan. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Walaupun dia lahir cacat, tapi ada sesuatu yang besar di balik kecacatan. Ayat ini yang menyelamatkan Nick membatalkan bunuh diri. Dia rasa tertolak. Ternyata papa dan mama tolak aku, tapi Tuhan tidak tolak aku. Itu senada dengan Mazmur 27 ayat 10. Sama-sama Raja Daud bilang apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mungkin beberapa di antara kita pernah mengalami ya, sebagai anak-anak yang ditolak. Kalau saya iya. Tiap kali bikin salah papa dan mama, saya akan keluarkan suara keras senada. Kalau tahu do modal begini dari kecil-kecil, cek bikin mati anak sial. Karena selalu bikin masalah. Selalu garnison masuk di gang, tangkap beta. Polisi waktu belum bertobat loh ya. Polisi masuk, mesti tangkap beta, langganan masuk sel. Sampai bapak tampil di muka garnison dan berkata, Bapak, Pak Polisi, hantam garnison. Ngeri loh, beta terluka kan. Kau tahu ada karena tangkap begitu, misalnya ada orang tua yang bela, Bapak tolong lagi. Tidak, Bapak tua bilang begini, hantam. Lebih dari dia yang kepala kodim. Saudara, itu luka berat loh. Saya tidak tahu orang tua lain. Kan kita lagi susah butuh orang tua topang. Memang betul kau nakal, badung, ya kan? Tapi minimal datang kau tipu-tipu juga lah. Yang penting omong ya, anak tetap kuat deh. Sondeo, cek ke pak, cek ke. Bayangkan saja. Anda kira baik? Beta alamin itu. Tapi sekalipun orang tua, namanya mereka cuma manusia terbatas, Tuhan sambut. Andi aku pakai jadi pendeta nih. Pas jadi pendeta, Tuhan berkati kami. Kami jaga, kami urus dua-dua sampai tutup mata. Beta yang pimpin ibadah pemakaman dua-dua. Sebelum meninggal, bapak yang biasa bilang begitu, sambil berpelukan saya peluk dia, dia gosok-gosok perut saya. Lalu dia bilang, Mel, bapak minta maaf siap sayang, beta sayang bapak. Bapak tahu beta. Kalau beta sendiri diubahkan Kristus beda cerita. Tapi beta terlalu sayang bapak. Susah bapak dari anak laki-laki bacium tuh susah. NTT pernah ada survei. Serius. Bapak di teras, anak di dapur. Bapak pindah di dapur, anak di orang pun dapur. Dia tidak akan ketemu. Itu survei. Nggak tahu di Tapanuli. Saya pernah nonton di Batak juga kayaknya sama tuh. Susah banget anak cowok sama di Toraja saya tidak tahu Bapak Kajati. Tapi kita di NTT anak laki-laki dengan bapak susah ketemu. Kecuali Kristus. Makanya Yohanes Pembaptis diutus, dia berkhotbah untuk memulihkan hati Bapa. Saya anak laki-laki semua, jadi tiap hari beta cium, beta takut, aduh, kebiasaan mau ke Bapa dulu kok, mesti anak di dapur. Sekarang puji Tuhan, beta di kamar, anak semua makan rubuh di kamar, baik. Serius loh. Jadi beta rasa berhasil, Tuhan terima kasih. Jadi saya peluk mereka, tadi masih berpeluk dengan yang sulung, dia mau ikut tapi kecapean, ada mau latihan drama, berpeluk ke laki bini, anak laki-laki. Nanti nasi ada nona, ni kau tengok peluk, ikut bapak, kan sebegitu, orang nona, betul nona tes ada alis mata miring, tapi kas miring semua. Loh, bapak kas makan capek baru berketemu alis mata miring, nak jadi seru.
Jadi ini kau terus mesti habis nih, beta puasa jam 9, jam main gila. Mesti am. Nah, tergantung ada di tangan siapa. Amin. Di tangan Yesus Kristus. Bagaimana seseorang ada di tangan Yesus? Sadarilah bahwa kita semua orang berdosa. Tidak ada satupun orang benar di sini. Yesus tidak datang cari orang benar. Tadi ayat yang saya khotbahkan di Dinas Kesehatan Provinsi adalah Lukas 5 ayat 32, di mana Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Nick Fujisik tadi, sekalipun dia orang cacat, dia sadar dia orang berdosa. Makanya ketika kami menangis semua, dia yang sudah menerima Yesus, dia berkata, jemaat jangan menangis, di dalam Kristus aku sempurna. Kita orang-orang kotor, mungkin tidak secacat Nick Fujisik, tapi kita banyak cacat secara rohani. Datanglah pada Yesus, akui kesalahan kita, kita dipulihkan. Orang hukum paling tahu kalau salah di mana, mengaku di situ. Iya toh? Sekarang yang lagi viral nih kasus Hasto. Ini kan sudah ada di berita toh. KPK tangkap Hasto, sekjen PDIP kan. Dia beta nih ikuti, beta nih juga mengerti, jangan nonton. Tapi beta nih agak sedikit mengerti hukum. Kan ini berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Loh, lalu kenapa bukan mengaku saja di mana? Lu cari, saya juga ada simpan video. Secara hukum itu tidak menyelesaikan masalah. Lu kasih selesai, lu Harun Masiku nih. Bukan, oh ada video ini. Lalu untuk apa itu video? Dunia hukum tidak urus itu kasus yang lain. Kalau kami usut itu, baru kami bongkar itu. Tidak bisa menutupi salahku pakai tarik semua sana sini. Jangan begitu. Kalau dosa bilang dosa, jangan bilang ini gara-gara bepu laki, ini gara-gara bepu itu. Tidak usah. Stop, mengaku saya beta orang kotor, beta orang berdosa, beres. Bukan cari video sana sini, siapapun salah, tidak menyelesaikan masalah. Selesaikan masalah sampai akar-akar, mengaku dosamu dan kau akan lihat Yesus pulihkan kita, dan melalui itu semua kita jadi berkat bagi banyak orang. Saya selesai, Tuhan Yesus dimuliakan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.